Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Formula Kehidupan. Saudara, sebenarnya yang harus kita gumuli sebagai orang Kristen adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan mengenakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu ini akan menyita seluruh kehidupan kita. Ini cukup membuat kita bekerja keras dan menuntut seluruh perhatian, waktu, dan potensi kita. Kekristenan itu bukan hanya bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Yang membedakan kita dengan dunia bukan ritual yang kita lakukan, melainkan bagaimana kita bersikap dan berpola pikir setiap harinya. Apakah sesuai firman Tuhan atau tidak? Terkait akan hal itu, doa Bapa kami mengikat kita dengan Tuhan. Doa Bapa kami itu seperti dituliskan di dalam Matius 6 ayat 9-13, bukan formula kalimat doa, melainkan lebih kepada formula kehidupan. Dalam doa Bapa kami, orang percaya mempunyai tuntunan sebuah gaya hidup yang baru, cara beragama yang baru, cara bertuhan yang baru, dan cara menyelenggarakan hidup yang baru. Itulah sebabnya kita harus memahami butir demi butir dalam doa Bapa kami. Yang terpenting bukan sekedar mampu menghafal atau mengucapkannya dalam pertemuan ibadah. Jangan sampai berpikir, dengan sudah mampu mengucapkan doa Bapa kami, berarti sudah memiliki doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami itu bukan sekedar untuk diucapkan, melainkan untuk dikenakan dan digelar dalam hidup. Orang yang memiliki kalimatnya, tetapi tidak memiliki jiwanya, itu seperti dummy casing telepon seluler. Di luarnya tampak asli, tapi di dalamnya tidak ada rangkaian elektronik yang berfungsi. Kalau sebagai formula kehidupan, lalu apa hubungan keselamatan dengan doa Bapa kami? Saudara, keselamatan adalah upaya Allah mengembalikan manusia ke rancangannya yang semula. Allah mau membawa manusia menjadi seperti yang dikehendakinya, termasuk dalam hubungannya dengan Dia, artinya termasuk dalam doanya. Ketika manusia dikembalikan ke rancangannya semula, hubungannya dengan Allah juga kembali seperti yang diinginkan Allah. Keselamatan membawa manusia kepada kehidupan yang dikehendaki Allah sejak semula, sesuai yang Bapa inginkan. Saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa memang membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia tidak lagi dapat mencapai standar kesucian dan kualitas hidup seperti yang dikehendaki Allah. Maka hubungannya dengan Tuhan juga menjadi tidak ideal. Dari Kejadian 1 ayat 28-29, kita tahu bahwa bumi ini harus dikembangkan. Allah menciptakan alam semesta tidak mendadak jadi, tetapi melalui tahapan demi tahapan. Nah, sejajar dengan itu, sejak awal manusia secara individu juga harus mengembangkan diri sedemikian rupa. Saudara, manusia pertama yang belum jatuh ke dalam dosa pun harus menjadi dewasa atau mengembangkan segenap potensi yang ditaruh Tuhan di dalam dirinya. Ia harus melalui proses perkembangan secara bertahap, baik potensi moralnya, intelektualnya, maupun potensi yang lainnya.
Saudara, jika kita khusus melihat potensi moralnya, maka mengembangkan diri dapat menjadikan manusia memiliki moral yang makin sempurna seperti Bapa di surga. Memang, awalnya manusia pertama tidak mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Kan begitu? Ini artinya belum dewasa. Namun, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, bukan berarti selamanya manusia tidak akan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Bukan. Kenapa? Karena melalui perjalanan waktu, manusia pertama semestinya didewasakan Allah melalui dialog dan pergaulan dengannya di Taman Eden. Dengan terus berdialog dengan Allah, seperti Allah yang tahu apa yang baik dan yang jahat, tetapi tidak berbuat jahat, tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia pun akan mengetahui apa yang baik dan jahat, tetapi tidak berbuat jahat, tidak jatuh ke dalam dosa. Begitu, saudara. Seandainya manusia dapat menang atas pencobaan di Eden dan terus melalui proses pendewasaan, manusia akan lebih cerdas secara roh dan lebih dewasa dalam moralnya. Dengan demikian, iblis tidak dapat menjatuhkannya sampai selama-lamanya. Sayangnya, faktanya manusia jatuh. Adam pertama gagal. Walau kita tahu Tuhan tentu tidak sengaja merancang manusia untuk jatuh, untuk gagal. Tetapi untungnya ada Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, yang mana berhasil menang. Artinya, Tuhan Yesus taat akan kehendak Bapa. Dan melalui Tuhan Yesus, Ia mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Nah, melalui penjelasan dalam doa Bapa kami, dalam setiap butirnya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya doa Bapa kami adalah formula kehidupan bagi manusia yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan sedang dikembalikan menjadi manusia ideal yang diinginkan Bapa. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan gaya hidup sebagaimana mestinya yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dengan demikian, belajar doa Bapa kami adalah belajar menemukan peta dari kehidupan manusia yang dirancang Allah sejak semula. Jadi, betapa pentingnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah gaya hidup umat pilihan Allah, pasukan-pasukan yang mengalahkan iblis. Orang yang bukan sekedar mengucapkan, melainkan mengenakan doa Bapa kami adalah orang yang mengalahkan iblis. Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan bahwa sejatinya doa Bapa kami adalah formula kehidupan yang harus kita kenakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.